Gimana Gun? Audio mana li? Dengung li. Bingung ya? Aduh. Tapi kalau Aing ngomong aman. Yeay, sekarang udah ada kita li, udah ada di Instagram Live Cerita Barudak di SMB Telkom. Yeay, Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Telitizen, dimanapun kalian berada, dimanapun Telitizen berada. Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ali. Betul, kembali lagi di program lama konsep baru ya, program lama konsep Iya, baru bernama Carita Barudak bersama saya Ali dan juga rekan saya yang paling keren ini. Sunwo. Sampai namanya diganti itu Jisuno ya. Jisuno. Jadi mungkin netizen di sini selama liburan puasa ini pasti banyak juga yang ikut nonton drama Korea kayak saya ya. Saya Banyak nonton banget. ini Apa? Married Couple Pak selama Married liburan Couple. ini. Jadi Enggak makanya itu nama apa? saya ganti Money Jisuno. Heist, enggak Money Heist. Mania Money sudah. Heist sudah ya, udah Iya. tamat ya. Tapi sama-sama kita doakan semoga telutizen di sini senang-senang aja, masih sehat-sehat ya Amin, amin, semuanya amin, amin, pastinya amin, ya. amin. Karena kita Betul. bakal sharing-sharing cerita ya Pak hari ini Pak. Sharing Biasa. lagi? Sharing lagi? Iyalah sering. Sharing Sama terus siapa? kan. Sama siapa? Ini ada orang yang sangat keren banget Pak hari ini. Wow, pokoknya Iya. seperti episode yang kemarin ya, kita Mhm. juga mau ngingetin Cerita Barudak ini live di Instagram setiap Senin, Rabu, dan juga Jumat, betul? Yes, benar sekali. Oh, Dan dan setiap kita hari ini mau bagi-bagi giveaway Pak. sekarang mah ada giveaway ya? Nggak ada giveaway. Jadi buat telitizen yang nonton live ini nanti jangan lupa di capture nih live kita nih di capture, baru di Capture. post di IG story kalian, di IG story masing-masing. Habis itu di tag @smbtelkom, terus di mention aja gitu. Baru dikasih caption semenarik mungkin, nanti bakal di DM yang beruntung dan bakal mendapatkan pulsa Rp100.000. Nice, karena seperti episode kemarin kita juga di sesi terakhir bakal ada main games-games ya Gun ya. Kalau di episode Iya. kemarin kita udah main tebak gambar, Mm-mm. biasa, sekarang gamesnya baru lagi kayaknya ya. Iya, dan silahkan buat telitizen yang ingin bertanya-bertanya, ini udah ada nih yang nanya Teofani, udah ada Natasha, udah ada ini si apa nih Nisa, banyak nih yang nanya, nanti bakal dibantu jawaban sama teman-teman dari marketing crew SMB Telkom ya. Dan juga ada geprek Chris Bar ya, ikut nonton ya. Soalnya Oh nanti iya. makan di sini, hehehe. Waduh, soft selling sekali ya Anda geprek Chris Bar ya. Iya, Mana oke, JRC, tapi mana JRC? nggak ada Ali. Jadi udahlah Ali, kayaknya kita langsung aja, kita hari ini kedatangan siapa Li? Kita bakal ngobrol. Sebentar ya, kita kasih clue dulu ya. Iya, kita Seperti kasih biasa. clue dulu. Narasumber kita kali ini merupakan seorang alumni Telkom University. Merupakan alumni dari S1 Seni Rupa atau Visual Art tahun 2016. Dan juga dia pernah menjadi Delegation of International Art and Summer Program Sipakorn University 2020. Wow, apa itu? Pokoknya, kita penasaran sekali ya Pak. benar. Ya. Pokoknya waktu aku ngeliat ininya ya, track record kehidupannya, banyak banget yang harus kita bisa ambil Gun dari cerita-cerita kehidupan. Nah, tapi langsung aja Ali, daripada kita ngobrol berdua kan, pasti Gugun yakin telitizen udah pada bosen, udah pada mungkin jijik kali kan kalau kita teruskan. Langsung aja kita, karena yang satu ini dari look wajahnya sangat menarik daripada kita berdua Pak. Ya? Bener. Ini ya, mah jadi di IG-nya juga ganteng pisan. model iklan Pak, model iklan banyak yang endorse, nggak kayak kita miskin. Apa yang endorse? Ya oke, langsung aja kita undang. Ini dia udah ada bersama kita Bang Galih Mandala Putra. Yeay. Nah, Bang Galih boleh dinyalain mikrofonnya. Yes, sudah bergabung bersama kita. Halo, selamat malam. Yes. Halo, selamat malam Ali dan Gugun. Nah, ya juga Mas Galih ya. Gimana nih kabarnya, udah puasa ke-27? Gimana? Alhamdulillah puasanya lancar ya. Ali dan Gugun juga semoga lancar-lancar terus ya, dan teman-teman netizen juga nih. Ya. Yes, benar sekali. Tadi gimana buka puasanya Mas? Enak nggak? Enak banget puasanya lah. Ya, apalagi kan lagi kita bentar lagi lebaran nih ya. Nah, ya, semoga aja kita masih bisa merasakan lebaran tahun ini kan, disampaikan amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Kalau boleh tahu nih Mas Galih, posisi lagi di mana? Posisinya sekarang di Bandung.
Oh, di Bandung. Di Bandung. Lagi apa? Di Bandung. Ke lockdown. Ini ya termasuk karena itu. Lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Oh ya Bandungnya? sekarang ini lebih ke ini ya, kerja di bagian di influencer saya, di content creator, dan juga saya lagi menyiapkan untuk ini ya, lanjut ke pendidikan pasca sarjana. Oh, ya. Jadi keren banget influencer, harus S2 sekarang Ali influencer. Ya. Kalau influencer harus gitu ya. Berarti kalau kita Mas Gali ini pasti isinya setiap hari, halo guys, aku baru aja dikirimin. Nah itu. Aku enggak tadi sempet apa? Pakai tepuk tangan gini depannya. Oke guys, aku direkomenin, ya gitu, ya gitu. Kalau nggak ada kata jadi hari ini aku lagi gini. Ya kayak gitu ya Mas, kalau influencer ya Mas. Iya betul banget. Tapi Mas, ngobrol nih, kita udah ngobrol cukup banyak, tapi kita nggak tahu nih Mas dulu jurusan apa di Telkom University. Sebenarnya kita pura-pura nggak tahu aja, nggak udah tahu di briefing. Jadi Mas boleh cerita dikit dah seputar kehidupannya selama di Telkom University, kayak gitu aja. Oke. Ya, makasih ya Ali sama Gugun. Oke, sekarang ini kalau misalkan selama di Telkom University itu bicara tentang Telkom itu banyak banget ya di pikiranku, pengalaman-pengalaman yang nempel banget di otak dan juga nggak bisa terlupakan ya gitu kan. Ya apalagi Telkom itu kenangannya banyak banget gitu kan. Nah, aku itu jurusan seni rupa di Telkom. S1 seni rupa ya, Fakultas Industri Kreatif. Nah, terus selama di Telkom itu untuk pengalaman-pengalamanku itu selain juga universitasnya nomor 1 nih ya kan, sekarang nomor 1 ya, luar biasa banget kan, private university. Iya, luar biasa banget kan ya itu. Terus aku pun sangat bangga juga dengan jurusanku sendiri ya, di prodiku sudah akreditasinya A, udah Telkomnya A, fakultasnya A, terus jurusanku juga A gitu kan, seni rupanya. Waduh. Dan iya itu keren banget. Terus juga untuk pengalaman-pengalaman lainnya sih selain di jurusan dan prodi, belajar seni rupa itu asik banget lah pokoknya. Dan emang benar-benar menyenangkan gitu kan. Nah terus aku pun banyak hal-hal yang lebih seneng ya atau positifnya daripada negatifnya sih menurutku. Mungkin negatifnya sih itu menjadi pembelajaran ke diriku aja. Tapi positifnya itu banyak banget, kayak misalkan aku bisa dibebaskan buat ikut organisasi ya, baik itu kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan juga ekstrakurikuler. Nah, misalkan aku ikut BEM juga, aku ikut himpunan juga, dan juga UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di SMA ya, kalau di SMA itu kan itu ya ekstrakurikuler kan. Kalau di kampus atau kuliah itu UKM namanya. Nah terus aku pun selain menjadi mahasiswa tuh aku aktif di itu juga ya, di luar kampus kan ya, di kegiatan ekstrakurikulernya. Nah itu tuh selama di luar kampus juga aku ikut lomba ya, ikut kegiatan volunteer ya, jadi relawan, baik itu relawan nasional atau tingkat provinsi dan juga internasional. Nah terus itu benar-benar sangat asik banget gitu, karena termasuk Telkom mengizinkan aku untuk ikut-ikut lomba lainnya, bahkan didukung ya dari Telkom pun, itu yang sangat-sangat nggak bisa aku lupain ya. Jadi didukung bukan hanya dengan dukungan ucapan saja, tetapi dukungan dari dispen, material juga ya. Iya, dikasih dispennya juga, kasih sponsor juga gitu kan. Maksudnya ada dukungan fee-nya gitulah ya, benefitnya. Ini banyak banget sih. Apalagi kalau kita juara ya. Di Telkom kerennya gini, kalau misalnya kita juara lomba itu dapat beasiswa. Itu dapat beasiswa prestasi kan. Nah, itu enak banget. Iya, itu yang aku nggak pernah lupain sih. Salah satunya kan beasiswanya tuh banyak banget di Telkom ya. Nanti kan mungkin akan diceritain juga. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal beasiswa nih, Mas Gali. Nih dari television banyak nih yang nanya-nanya nih Q&A soal-soal beasiswa nih. Ini udah ada yang nanya dari Marisa S. Safki. Kita pelan-pelan sambil jawab ya, Mas. Nggak apa ya. Ini ada nanya, seperti BUMN itu dites. Itu beasiswa sayang anak-anak bunda. Jadi kasih nih ya, lagi ada nih sekarang lagi buka jalur beasiswa Aperti dari BUMN ya Ali. Betul. Dijelaskan dong Pak. Bentar Gun, mau ngingetin dikit buat teman-teman yang ikut komen atau nanya di live kita. Nanti bakal ada akun yang ikut ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Nanti pertanyaan kalian bakal dijawab oleh akun MCSMB Telkom. Jadi kalian pantengin aja lah ya. Kalau misalnya pertanyaan kalian gak kejawab sama kita ya, punten pisan. Nah,
Iya, karena yang nonton ini udah 73 banyak Pak, yang nge-like Banyak udah banget. 1951. Banyak banget, banyak banget. Terus kalau Banyak. beasiswa tadi selalu kita ingetin ya, beasiswa sekarang tuh dibuka ada 3 ya Gun. Yang pertama Iya. ada beasiswa Tafis, yang kedua ada Hmm. beasiswa FOJB, dan terakhir yang tadi Aperti BUMN. Seperti BUMN. Nah, ini ada satu lagi pertanyaan kali dari Apa kan ya? Al Boleh? Iya Kia Kia. Ini pasti second account ini. Namanya susah banget. Iya Kia ya. JPA2 itu sama aja kayak reguler Kak. Nah, JPA2 itu jalur penerimaan menggunakan rapat kali, jadi nggak menggunakan tes. Nah, iya kayak gitu. Saya lagi Iya. baca-baca juga ini. saya dulu JPA1 Pak. Jadi JPA1 JPA2 itu cuma ini doang. Masalah di awal-awal JPA2 nih sekarang gitu loh Pak. Iya, iya. Kalau Dulu boleh Bang tahu nih, Gali. Mas Gali, bareng. Dulu. Dan Mas Gali dulu jalur masuk ke Telkomnya lewat jalur mana? Ini ya, Tadi jalur Batu Nunggal ya, bukan? ya aku waktu itu aku belum sempat cerita juga ya tadi ya. Ya. Lupa. Ya aku itu masuk ke Telkom itu pakai jalur UTG ya. Ujian tulis gelombang 2 ya. Yes. Gitu. Nah, kenapa aku masuk ya mungkin bisa diceritain juga ya? Boleh. Atau kenapa aku masuk milih Telkom jalur UTG? Salah satunya aku tuh ngelihat banyak potensi juga nih di Telkom karena waktu itu kan UTG 2 itu hampir tes terakhir ya. Nah, tes terakhir. Jadi waktu itu aku nggak ada niatan buat kuliah. Jadi emang impianku tuh lebih ke militer ya. Cuman karena belum rezeki aku, terus aku carilah beasiswa kuliah. Ternyata belum ada tuh open recruitment beasiswa kuliah, tapi ada oprek di Telkom. Kan aku lihat Telkom juga suka buka beasiswa kan kalau misalkan udah masuk. Nah, jadi adik-adik mungkin yang ini buat motivasi juga yang emang masuk bukan dari beasiswa. Nah, bisa juga untuk berkesempatan dapat beasiswa gitu kan. Bisa dari prestasi. Iya, kan karena banyak banget tuh. Bisa dari prestasi dan juga beasiswa lainnya seperti Pemprov Jabar dan sebagainya. Itu masih banyak sih di Telkom itu. Banyak banget. Benar. Itu iya Gun. Jadi buat telitizen nih, walaupun nanti awalnya misalnya nih masuk pakai beasiswa nih, pakai jalur JPA2 atau UTG, tapi nanti pas udah masuk di Telkomnya, di Telu-nya, nanti bakal banyak disediain jalur-jalur beasiswa ya, bener kan Bang? Juga Bang, kalau misalnya Abang kan dulu masuk tahun 2016, sedangkan tahun 2016 Ali jujur sih nggak tahu Telkom waktu itu lagi kayak gimana di tahun 2016. Kenapa Abang bisa memilih Telkom University sebagai jenjang lanjutan Abang di perguruan tinggi gitu? Kenapa gitu? Oke. Iya, kenapa aku pilih Telkom ya? Salah satunya mungkin dulu, bukan dulu ya itu ya. Mungkin itu ya kalau salah satunya sih motivasiku ya dalam diriku sendiri itu aku selalu pengen untuk bisa maju ya. Kalau misalkan aku gagal itu bukan berarti aku akan berhenti kan. Tapi aku harus terus. Sebelum aku berhenti berarti tandanya aku belum gagal gitu. Jadi aku terus coba-coba. Nah, aku coba deh untuk tes di Telkom apakah masuk atau enggak. Terus kemudian ternyata aku pun nyari peluang lainnya nih, strategi lain yang bisa aku motivasi buat Telkom itu karena banyak beasiswa di dalamnya ya. Jadi setelah aku masuk udah lolos, aku kejar tuh beasiswa, contohnya kayak prestasi. Kejar sih beasiswa prestasi itu dari awal. Jadi makanya cari prestasi yang banyak juga pada saat itu dan selain kita dapat beasiswa prestasi, kita pun pada saat lombanya kalau kitanya aktif dekat dengan kemahasiswaan fakultas ataupun kemahasiswaan pusat di Telkom itu enak banget karena mereka pun akan dengan antusias banget gitu mendukung kita, mendanai kita juga gitu lombanya. Asal kitanya termotivasi untuk membawa nama Telkom lah gitu. Nah gitu. Nah terus selain itu kan di Telkom juga ini ya banyak banget nih hal-hal yang sangat keren gitu kan, megah banget gitu, gedung-gedungnya sekarang udah megah-megah, gedungnya modern banget gitu kan, ya kan. Terus beda banget sama universitas lain gitu kan. Iyalah, jelas lah. Iya kan beda banget serius. Nah, terus apalagi di ini promosi juga di FIK ya, Fakultas Industri Kreatif itu mungkin kalau dilihat dari fakultas lain di Telkom paling keren, paling modern sih ya, karena emang FKB juga sih Bang. Oh ya FKB juga ya. Nggak cuman Fakultas Industri Kreatif Bang, semua di Telkom University itu bagus-bagus. Iya sih. Top. Emang keren-keren sih emang bener. Nah tapi kayak pun kalau FIK tuh modern gitu, iya.
Kuda Ya kan, iya. modern kan? Li, kita juga modern loh, Li. Kita ada Mac, pakai Mac, labnya udah pakai Mac, ada lab Iya, fotografi itu. gitu. Tapi mungkin netizen nggak tahu Li jurusan kita apa Li. Harus ya kita ngejelasin. Iya, kita jadi S1 ilmu komunikasi ya Li. Ya, Sekelas lagi. kita sekelas lagi. Aduh, bosan. Tapi kita sambil jawab ini Li, Q&A Li, ini ada pertanyaan dari boleh. Langsung. banyak nih Li, dari _ Abdul. Sertifikat kegiatan nasional bisa dipakai nggak buat JPA 2? Sayang banget nih sertifikat Raimunan Nasional. Bisa sih kalau sertifikat prestasi gitu Pak. Juara 1 lomba debat, misalnya olimpiade gitu bisa ya kan Li? Iya. Ada lagi? Nah, itu juga ini udah dibantu jawab nih sama MC SMP Telkom kalau ada yang nanya. Akhir SMA diisi berapa? Karena kita kan nggak ada UN tuh. Oh iya nggak ada UN ya. Nilai UN diisi 0 aja ya. Masa nggak ada UN-nya mau diisi gimana coba? Nah, Gun, seperti biasa kan kita udah buka open question di Instagram, question box. Sekarang udah banyak banget pertanyaan yang masuk. Dan sekarang kita sudah saatnya masuk di sesi Q&A cerita barudak. Ceritanya barudak. Tagline dadakan. Sama aku atau kita gantian? Gimana ini bacanya? Mau gimana? Boleh Ali aja. Saya tual photoshoot dulu. Nah, tapi sebelum Ali ngasih tahu itu, kita mau ngasih tahu ke Telutizen kalau kita tuh ada giveaway hari ini Ali. Ada. Giveaway pulsa ratusan ribu rupiah. Caranya kalian tinggal capture, Telutizen tinggal capture si ini live-nya kita nih sekarang. Ntar di upload ke Instastory Telutizen, masing-masing Telutizen upload dari capturannya. Habis itu tag @SMB Telkom, mention juga, kasih caption menarik, pakai pantun kayak mau bahasa Korea, kayak mau bahasa Thailand, kayak terserah. Nanti yang menarik bakal di DM sama adminnya SMB Telkom dan bakal dapat pulsa gitu. Nah, lumayan banget kan Gun dapat pulsa lagi kayak gini. Iyalah, bisa nonton drama Korea, bisa nonton Itaewon Class. Sekarang itu Class. Oh, yang baru itu ya? Iya, udah ayo kita tanya-tanya lagi sama Bang Gali. Yang bakal dijawab sama kita dan juga Bang Gali. Tapi biasanya pertanyaan yang berat gak akan sama kita ya, karena porsinya Mas Gali. Oke, pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari ini nggak ada namanya ya. Jadi di Telkom lagi ada beasiswa Kak. Lagi ada beasiswa apa Kak kayaknya ya? Iya. Silakan bantu jawab, Gun. Sekarang ini ya Bapak Ali, sekarang ini kita lagi ada beasiswa Aperti BUMN. Nah, beasiswa Aperti BUMN itu syaratnya nih saya bacakan ya Bapak. Betul. Nah, ini syaratnya itu siswa SMA, SMK atau MA, jadi siswa SD nggak boleh ya karena masih SD ya. SMP dulu ya, Dik. Oke. Terus lulusan tahun 2019 dan 2020. Tuh, 2019 kemarin dan 2020 tahun ini boleh ikut daftar beasiswa Aperti BUMN. Nah, terus syarat selanjutnya itu nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, karena kan sekolahnya cuma semester 5 ya, Pak. Terus, nah boleh milih 3 prodi. Nah, itu diurutin. Mana nih yang kalian tuju gitu kan. Misalnya pertama ilmu komunikasi, kedua teknik industri, ketiga desain komunikasi seni rupa gitu boleh. Nah, habis itu nanti berkasnya diupload secara online dan pendaftarannya itu terakhir 1 Juli 2020. Nyambung ke pertanyaan tadi, ada juga beasiswa Aperti termasuk tempat tinggal nggak? Aku mau bantu jawab. Jadi beasiswa Aperti itu tidak termasuk biaya tempat tinggal. Jadi beasiswa ini hanya untuk biaya pendidikan ya teman-teman. Iya ya. Ada lagi Gun, di Teli wajib asrama nggak? Mangga dijawab. Wajib dong, wajib asrama. Yang nggak wajib asrama Brimob. Karena kita masih suka bukan Brimob. Ya, jadi karena asrama itu seru, karena itu disitulah soft skill dan juga karakter kita dibentuk Pak di sana Pak. Mau tahu informasi seputar asrama? Jangan nonton di vlogcast SMB Telkom, ada di sana ya. Ada di sana lengkap asrama ya. Oke. Terakhir buat kita, selanjutnya buat Mas Gali. Terakhir buat kita nih ya, di asrama free wifi gak? Cenah. Di asrama free wifi, ya Allah. Ini nama Universitas Telkom University. Gimana kalau tidak ada wifi? Mohon maaf nih, PTS terbaik nomor 1 kalau nggak ada wifi, nggak bodoh, nggak mungkin jadi PTS nomor 1 sayang. Ya. Pokoknya di Teliu nggak di asrama aja, di gedung-gedungnya, semua gedung semuanya gratis wifi-nya dan Gugun waktu itu download drakor di situ ya? Oh, saya download semua Pak. Saya pakai view kan biar ori dong. Setelahnya nih buat Mas Galih nih ya Mas. Ya.
Kenapa katanya nih ada yang nanya, kenapa harus Telkom University? Kan ada swasta lain. Oke, pertanyaannya sangat-sangat ya, mungkin bisa mengisi teman-teman atau telutizen nih, yang calon-calon telutizen juga. Nah ini kenapa saya milih Telkom University? Itu adalah salah satunya mungkin ini tadi saya ulang lagi beberapa kata-kata yang tadi kan mungkin udah ada yang saya jawab ya dari awal. Saya tambahin itu saya tuh selalu memiliki dedikasi tinggi ya. Saya tuh memiliki motivasi tinggi dari awal SMA. Sejak saya gagal itu, saya untuk bisa maju terus. Jadi untuk menjadikan diri saya itu sebagai agent of change ya, salah satunya ya. Mungkin ya agent of change kan zaman-zaman masa depan gitulah, penerus masa depan, generasi masa depan ya kan, dan juga agent of development. Nah ini tuh menjadikan diri saya untuk bisa terus belajar ya, dengan semangat juang yang tinggi dan juga niat yang tulus untuk bisa terus belajar dan belajar kembali. Nah juga tak lupa juga saya untuk bisa percaya diri ya sama kemampuan saya kan. Saya kalau misalkan bukan saya yang percaya diri dengan kemampuan saya, siapa lagi gitu, masa orang lain. Nah gimana mau orang lain percaya sama kemampuan kita kalau kita nggak percaya sama diri sendiri. Nah itu yang ngebuat saya untuk terus maju untuk bisa masuk ke Telkom. Nah salah satunya adalah saya dengan berkontribusi dari pengalaman-pengalaman seperti di Ormawa dan juga lomba, volunteer, seminar, workshop, dan acara-acara lainnya yang berhubungan sama passion kita gitu. Itu sih yang membuat saya lebih semangat lagi gitu, karena salah satunya bukan hanya kampusnya aja yang keren gitu kan, tapi itu yang ada di diri saya yang motivasinya. Karena kan yang membuat kampus kita besar itu bukan kampusnya gitu, tapi mahasiswa yang di dalamnya gitu kan. Mahasiswa yang keren. Contohnya kayak Ali sama Gugun kan, ini kampus Telkom makin keren. Enggak mas, enggak gara-gara kita. Gara-gara kita. Gara-gara yang lain juga lah mas, pastinya kan. Mas Gali dulu asrama? Iya asrama waktu itu. Karena wajib ya asrama kan. Wajib. Ya, ceritaku ya di asrama itu. Ya itu asik banget sih ya kalau ditanya asrama itu. Ya, salah satunya karena kan kita maba ditempatin ke asrama. Sebenarnya waktu itu kan aku pun ngerasanya deg-degan gitu kan. Karena masih maba kan, pasti ada rasa deg-degan. Aduh deg-degan nih sendirian, terus serba sendiri. Ternyata tuh asik loh di situ. Karena kita kan di satu kamar ya. Ini kan kita ada 4 orang gitu kan. Satu kamar di asrama itu, tempat tidurnya tingkat ya. Tidur tingkat, dan itu ya itu enak banget gitu kan, berasa mungkin kalau di sekolah-sekolah pondok pesantren gitu kan. Nah, itu enak sih, kita bisa koordinasi, bersosialisasi, tapi bersosialisasi itu bukan sama sejurusan loh. Nah kita sama beda jurusan, itu yang lebih enak dan lebih serunya gitu loh. Jadi sama luar fakultas, bukan fakultas kita gitu kan, kita bisa cerita tentang jurusan lo gimana sih, jurusannya gimana, belajar apa aja, itu kan enak tuh. Terus kalau misalnya seni, jurusan FIK mungkin terkenalnya dia sering begadang. Kalau jurusan teknik mungkin dia lebih fresh lah ya, kelihatannya fresh rapi ya gitu kan. Baik. Oh iya. Tapi fresh loh, dandannya fresh banget. Iya benar. Dan juga biasanya tuh dari beragam daerah gitu kan Bang. Nah iya betul. Jadi senusantara gitu kan. Iya, Gugun dari Medan, terus ada temen dari Tasik, jadi pakai bahasa gitu kan. Tapi enak belajar. Ini ya Bang ya, karena kita bakal main games, biar main gamesnya kita nyantai. Terakhir nih, pesan-pesan buat Telutizen biar yakin milih Telu dan motivasi buat memperjuangkan Telu bagi Telutizen di luar sana. Gitu. Oke. Ya, pesan ke Telutizen, oke ya. Telutizen yang mau masuk Telu. Yang mau masuk Telu ya. Pesan saya sih ini lebih banyak, salah satunya banyak percaya diri ya, itu percaya diri ke kemampuan kamu ya, sesuai dengan bidang kamu sendiri. Jadi jangan sampai kamu ketika sudah milih bidang itu, ketika mau masuk Telkom, jangan sampai nanti nyesel gitu. Wah saya salah jurusan gitu kan, terus mau keluar Telkom aja. Jadi enggak, ya rasanya kayak nggak enak juga kan kalau misalkan udah masuk tapi keluar, itu buang-buang waktu sekali. Jadi jangan buang-buang waktu ya. Saya rasa sih lebih banyak gini aja sih, cintai passion kamu. Jadi follow your passion, money and impactful will follow you. Jadi ketika kita mencintai ketika kita mencintai passion kita mencintai passion kita, jadi berikanlah 100% itu cinta gitulah kepada bidang yang apa kita geluti, yang kita minati. Karena cinta itu tidak pernah sia-sia gitu. Cinta selalu ada ya, dan benci yang membuatnya tiada. Dan berhasil atau
Iya, berhasil atau gagal itu hanyalah pertanda, bukan akhir dari segalanya. Dan galau Kata-katanya. galau hanya untuk memetik ekspresi. Jangan berhenti, tetap dan lanjutkan berkreasi dan inovasi. Gitu. Amazing. Ya. Bang Gali, ya Allah. Jadi kita langsung main game saja, Ali. Betul. Karena Karena games, oke. permainan tak seindah kehidupan mainan. Udah Ali, langsung kita main game. Ya. Ini abang tinggal, ini ada kayak Iya. nebak kata gitu ya bang. Ini ada Ya. clue-nya. Ntar abang tinggal nyusun kata-kata. Ini soal yang pertama. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Ini dia. Hewan-hewan apa yang perut, kepala, mata, bahkan kakinya di kepala? Buat netizen boleh juga jawab. Jangan lupa setelah dijawab di screenshot lalu di post di story dan tag SMP Telkom. Nah, apa ayo bang? Hewan. Bentar. Hewan apa? Yang perut, Perutnya kepala, di kepala. mata, bahkan kakinya di kepala. Semuanya di kepala. Semua di kepala. Semua di kepala. Apa? Apakah Apa itu ya? Hewan semuanya di kepala. Mas Gali tahu dengan semua prestasinya apakah dia akan bisa menjawab Aku jadi grogi nih jawabnya. Susah banget ya ternyata pernyataannya. Susah nih Loli. Oke, waktunya udah habis. 8, Jawabannya adalah Gajah. salah. Gajah, apa Gus? gajah lah Gus, Mas. Jadi jawabannya adalah hewan apa yang perut, kepala, mata, bahkan kakinya di kepala itu adalah kutu. Wow. Wow. Mas Gali Iya belum kan? bisa menjawab Bener kan? Salah ternyata ya. Ya, kutu. Sangat susah kan? Iya juga Oke, sih. ini soal berikutnya. Udah siap Mas Gali? Oke, siap. Nih, provinsi yang paling dingin di Indonesia. Provinsi. Provinsi Papua. Salah. Kurang tepat. Jawa Barat. Salah. Salah juga. Apa ya? Mas Papua, Gali, perasaan Papua deh. Salah. Jawaban Udah salah yang ya? benar Oke. adalah provinsi yang paling dingin di Indonesia adalah Aceh. 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 Nah, gitu. Oh, oke. Kalau Gun, kalau orang pinter tuh ya, jawabnya tuh berdasarkan teoritis. Oke, Papua. Karena Papua berada di atas atau gimana gitu. Nah, jawabannya. Nah. Salah ya. Pertanyaan terakhir, Gun. Terakhir. Saya nyiapin satu lagi Oke, nih ya. siap. Nah, Boleh, dia. boleh. Bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Apakah itu? Ding, ding. Sebenarnya nggak bisa dilihat. Sebenarnya nggak bisa dilihat. Pakai itu. Perasaan. Wow. Jangan Janji. galau gitu dong, Mas. Jangan. Janji. Salah. Janji bisa Aku lupa dipegang. juga nih jawabannya, Li. Apa tadi pertanyaannya? Bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Apa, ayo? Yang mana ya? Nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat. Jawabannya adalah telinga. Telinga. Iya. Bisa dipegang, nggak bisa dilihat kan? Iya juga ya. Jadi Mas Gali emang nggak bisa jawab pertanyaan cerdas dari kita, Li, ya. Jadi Mas Gali emang khusus memotivasi mungkin jago, ya. Iya, Untuk betul. teman dari kita nggak jago, ya. Gak apa-apa ya Mas Gali. Aduh. Terima kasih banget udah sharing-sharing bareng kita ya Mas Gali. Terima kasih buat semua makasih. netizen yang udah nonton live kita pada malam hari ini. Wow. Betul. Amin sekali ya, Li. Maaf juga nih buat netizen yang pertanyaan-pertanyaannya belum terjawab, nanti bakal bantu dijawab sama dari MC SMP Telkom. Betul. Pokoknya jangan lupa yang tadi udah jawab bisa langsung post ke story. Jangan lupa tag juga SMP Telkom pokoknya ya. Jangan lupa juga terus nonton live kita setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat hanya di live-nya Yes. SMP Telkom, Google. Ada pesan Iya, dari benar Google? sekali. Tidak ada, kalau misalnya teman-teman netizen ingin tahu info beasiswa segala macam, boleh langsung aja searching ini Pak Instagram. Telkom
Ya langsung aja sana. Buat teman-teman di sana boleh langsung DM atau WA, boleh chat aja langsung, nggak apa-apa ya Ali. Terima kasih sekali lagi kami ucapin kepada Mas Gali. Mas Gali, terakhir satu kalimat penyemangat buat Valutizen, satu kalimat aja. Satu kalimat ya. Yang menjadi penyemangat. Oke. Ini tentang hidup. Jadi buat teman-teman Valutizen, bahwa kita kehidupan itu ya, life is not about how good you are, because you cannot say that you are good. Again, life is not about how good you are, because life is about how good you want to be. Yes, that's all. Quote of the day. For today, I would like say keren banget. Wah, hari ini pokoknya terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih yang udah ikut join bareng. Jangan lupa ikut giveaway, caption di-upload di IG story. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Gali. Sampai jumpa di live besok hari Jumat ya Ali. Betul. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Saya Ali pamit. Kalau gitu saya Jisunwo pamit. Tetap saksikan kami di SMB Telkom. Carita Barudak. Wassalamualaikum. Ceritanya Carita Barudak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih Bang Ali. Terima kasih Ali dan Gugun. Terima kasih Ali dan Gugun. Terima kasih SMB Telkom Valutizen. Udah.